Mengapa Katolik itu menerima tradisi? Bagaimana Katolik itu menjaga kitab suci? Dan mengapa mengakui magisterium untuk menjaga ajaran ini? Sehingga ajaran yang dulu pernah ada, sekarang tetap ada, esok tetap terjaga. Dan wahyu ilahi yang disampaikan oleh Allah itu, yang memuncak dalam diri Kristus, bisa kita yakini tetap benar pada masa sekarang ini dan esok oleh anak cucu umat beriman dan sampai selama gereja ada di muka bumi ini. Kita mau berbicara soal kitab suci, tradisi, penerusan wahyu ilahi itu, dan peran magisterium gereja. Pace bene, masih di mea culpa. Sumber yang saya pakai adalah tetap Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Kompendium ini adalah bentuk ringkas padat dari Katekismus Gereja Katolik. Katekismus sendiri adalah buku pengajaran yang sah dan benar di dalam gereja. Maka yang saya baca ini berasal dari kompendium, sah dan benar. Kalau mungkin ada yang keliru, itu kekeliruan berasal dari saya, bukan dari teks ini. Tapi kita coba dalami teks ini sebagai bagian dari pendalaman kita. Pewarisan wahyu ilahi. Bagaimana wahyu itu diwariskan secara perlahan-lahan di dalam gereja dan kita yakin itu benar, bukan paham-paham pribadi yang setiap orang bisa saja membuat ajaran. Seperti biasa ada pertanyaan dan jawaban. Mengapa dan dengan cara bagaimana wahyu ilahi itu diwariskan? Allah menghendaki, kehendak Allah, agar manusia diselamatkan dan sampai pada pengetahuan akan kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yaitu Yesus Kristus sendiri kebenaran itu. Dan Allah ingin kita mengenal Dia. Karena alasan inilah Kristus harus diwartakan kepada semua menurut perintahnya. Harus kepada semua orang. Pergilah dan ajarlah segala bangsa. Matius 28 ayat 19. Amanat agung itu kepada segala bangsa. Kalau ada yang sudah tahu tentang Dia tetapi keliru, pergi dan ajar segala bangsa tentang Kristus. Dan ini diwariskan oleh tradisi apostolik, tradisi para rasul, dan memberikan karakter pada tradisi ini. Nah, pertanyaan kemudian, apa tradisi apostolik itu? Tradisi apostolik adalah pewarisan pesan Kristus yang diturunkan sejak awal kekristenan. Bagaimana diturunkan? Melalui khotbah, kesaksian, institusi, ibadah, tulisan yang diilhami. Maka jangan berpikir langsung ada kitab jatuh dari langit. Jangan juga berpikir bahwa sudah jelas dari semula isi kitab suci itu. Tetapi itu disusun sedemikian rupa dari surat, dari wasiat, dari khotbah, dari penglihatan dalam terang iman, dari kebiasaan di rumah ibadat, dan ada tulisan-tulisan yang diilhami dengan tuntunan dari inspirasi dari Roh Kudus, ditulis oleh tangan manusia yang hidup pada zaman tertentu, pada budaya waktu itu, dengan kemampuan berpikir pada waktu itu, tetapi hendak kita maknai terus-menerus. Maka kalau ada kitab suci, kita melihat itu bukan langsung sekali jadi, dan kita langsung menyembah itu melampaui dari tarafnya, seolah-olah itu melampaui Kristus sendiri. Tetapi itu semua merupakan cara, merupakan metode, merupakan media bagi kita untuk mengenal, sebagaimana dikatakan tadi, sampai pada pengetahuan akan kebenaran itu. Para rasul mewariskan apa yang sudah mereka terima dari Kristus. Para rasul bertemu dengan Kristus dan belajar dari Roh Kudus. Kemudian terus berlanjut kepada pengganti mereka, para uskup, dan melalui mereka kepada semua generasi sampai akhir dunia. Tradisi, penerusan, diteruskan dari generasi ke generasi. Maka kalau sempat generasi ini terputus, lalu ada kelompok lain dan dia membuat pengajaran, dia mendapat pengajaran dari mana? Bagaimana terjadinya tradisi apostolik itu? Tradisi apostolik terjadi dalam dua cara. Melalui pewarisan langsung sabda Allah yang disebut sebagai tradisi, dan melalui kitab suci.
Tradisi apostolik juga berlangsung melalui kitab suci. Artinya apa? Kitab suci sendiri bagian dari tradisi apostolik yang merupakan pewartaan keselamatan yang sama dalam bentuk tulisan. Ada yang dalam bentuk tulisan, ada yang bentuk lisan yang kemudian ditulis. Semua media. Lalu pertanyaan, apa hubungan antara tradisi dan kitab suci? Tradisi dan kitab suci berhubungan erat dan saling melengkapi. Masing-masing menghadirkan misteri Kristus dan berbuah di dalam gereja. Kedua hal ini mengalir dari satu sumber ilahi yang sama. Satu sumbernya, Allah sendiri, pewahyuan dirinya, dan bersama-sama membentuk kasanah iman yang suci. Hal ikhwal mengenai iman kita. Dan itu suci. Dan dari sinilah gereja mendapat kepastian tentang wahyu. Ada kitab suci, ada tradisi, saling menjaga satu dengan yang lain. Dan dari sini kita mendapatkan kepastian tentang wahyu itu. Tentang apa, siapa Kristus itu kita temukan dalam kitab suci dan dalam tradisi. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan lain. Kepada siapa iman ini dipercayakan? Para rasul mempercayakan kasanah iman ini kepada seluruh gereja. Berkat makna iman yang adikodrati inilah, umat Allah secara keseluruhan dengan bimbingan Roh Kudus dan dituntun oleh kuasa mengajar gereja, tidak pernah berhenti untuk menerima, meresapkan lebih dalam, dan menghayati anugerah wahyu ilahi ini secara lebih penuh. Artinya apa? Kita terus-menerus mempelajari ajaran iman ini. Kita yang adalah gereja ini. Nah, pertanyaan gereja sekali lagi, umat beriman Allah ini yang mencoba berusaha mencari Dia, dituntun oleh Roh Kudus dan kuasa mengajar gereja. Ada kuasa mengajar yang kita hormati, yang kita akui. Inilah bukan pengajaran yang sekali jadi, bukan pengajaran dari orang tertentu, tetapi dari gereja. Dan di dalamnya ada kuasa untuk mengajar. Kita mendapatkan kepastian pengajaran dari sana yang terwujud dalam kitab suci dan tradisi. Mudah-mudahan tidak menjadi semakin rumit. Ada yang berhak mengajar dan ajaran ini dibakukan dalam tulisan, itulah kitab suci, dan juga ada tradisi suci di dalam gereja. Dan dari sumber yang dua ini kita mendapatkan kepastian akan wahyu itu. Karena kedua sumber ini merupakan bagian dari tradisi apostolik. Sebagaimana para rasul yang langsung bertemu dengan Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus memberikan pengajaran kepada kita. Kepada siapa diberikan tugas untuk menafsirkan kasanah iman ini secara autentik? Apa artinya autentik? Bukan hanya asli, tetapi ada otoritas, ada kuasa, ada kesahannya. Tugas untuk memberi tafsir otentik terhadap kasanah iman ini dipercayakan kepada otoritas kuasa mengajar gereja. Mungkin yang lain itu memberikan percik-percik kebenaran, tetapi dia tidak punya autentisitas, tidak punya otoritas, tidak otentik. Yang otentik adalah yang memiliki kuasa mengajar gereja. Di gereja kita, itulah pengganti Petrus, Paus, uskup Roma, dan para uskup yang ada dalam kesatuan dengannya. Sekali lagi, dalam kesatuan dengan uskup Roma, dengan pengganti Petrus ini, dengan Paus ini, ada para uskup yang memiliki kuasa mengajar gereja. Bukan per se, bukan sebagai pribadi, dia sendiri, tetapi bersama dengan kesatuan, dalam kesatuan dengan uskup yang lain. Dalam pelayanan sabda Allah, pengajar resmi ini mempunyai karisma kebenaran dan kepadanya juga diberi tugas untuk merumuskan dogma yang merupakan rumusan kebenaran yang terdapat dalam wahyu ilahi. Otoritas pengajaran ini juga diperluas kepada kebenaran lain yang mempunyai hubungan erat dengan wahyu, dengan hidup-hidup moral kita, dengan hukum-hukum kanonik di dalam gereja kita, dengan pendalaman-pendalaman kitab suci, dengan ajaran sosial gereja kita.
sejauh itu berhubungan erat dengan wahyu dan diajarkan langsung oleh kuasa mengajar gereja. Apa hubungan antara kitab suci, tradisi, dan kuasa mengajar? Kitab suci, tradisi, dan kuasa mengajar berhubungan erat satu sama lain, tidak dapat ada tanpa yang lain. Tidak ada kitab suci tanpa tradisi. Tidak ada tradisi tanpa yang berhak membuat tradisi itu, yang menentukan ini sebagai tradisi suci. Dan tradisi suci dan kitab suci menjadi bebas ditafsir kalau tidak ada kuasa mengajar. Maka ketiganya saling berkait satu dengan yang lain. Dengan bekerja sama masing-masing dengan caranya sendiri, ketiga hal itu memberikan sumbangan secara efektif bagi keselamatan jiwa-jiwa di bawah naungan karya Roh Kudus. Tidak sembarangan, sangat terjaga. Benar sejauh kita sanggup sebagai manusia terbatas, mampu mencari yang benar. Benar sejauh kita tahu apa itu yang benar sebagai manusia. Dan kita tetap yakin Roh Kudus tetap menuntun. Pace e bene.